Steven, lu lagi baca buku apa? Hit Refresh dari Nadella Satya, terus fiksinya Dawuk sama Ratu Skop. Lu lagi baca buku apa, Tok? Gue tuh lagi berusaha nyelesain bukunya Reza Aslan yang judulnya God, A Human History. Jadi buat yang pengen tweet war, cocok nih kayaknya bukunya. Cocok banget nih. Jadi misalnya Ada sebuah perasaan tertentu kah yang berhasil penulisnya transfer ke pembacanya? Buat gua pribadi, yang pertama muncul adalah romantisasi zaman kuliah dulu. Asik. Kalau dari 1 sampai 10 nih, ratingnya 10, Bang. wih, Wih, sedap. Gue percaya lah, orang kesatria buku yang rekomendasi mah. iyalah. Ini ada 2 buku yang udah disiapin oleh Ksatria Buku. Kita akan kirimin buku ini gratis ke siapa aja yang terpilih nantinya. Hey guys, apa kabar? Assalamualaikum kap, sawadikap, apa kabar? Makasih banget udah download atau streaming Suarane Podcast. Dan ini edisi spesial karena hari ini gue akan kenalin satu segmen baru yang melulu akan ngajak lu ngobrolin soal buku. Dan ini gue sebut dengan segmen Kepo Buku atau KB. Lebih spesial lagi karena segmen Kepo Buku ini juga disponsorin sama KB juga, yaitu Ksatria Buku. Sebuah toko buku online yang koleksi bukunya keren-keren dan harganya juga bersaing. Lo orang boleh cek toko sebelah kalau nggak percaya. Nah, seperti namanya, segmen Kepo Buku ini benar-benar berangkat dari ide orang kayak gua yang selalu kepo sama bacaan orang lain. Bukan apa-apa coy, gue ini tipe latahan. Lihat orang makan lahap, padahal mungkin cuma makan nasi sama kuah rendang doang, gue pasti ikutan beli. Nah gitu juga buku. Gue lebih mending kepoin temen buat nyari tahu dia lagi asik baca buku apa, ketimbang gue ke toko buku dan keliling di bagian yang ditulis gede-gede, di atasnya ada tulisan bestseller, buku paling laris saat ini, atau buku paling keren tahun 2018 dan lain sebagainya kayak gitulah. Segmen Kepo Buku ini akan hadir bergantian dengan segmen-segmen lain di Suarane Podcast seperti segmen TK, tamu keren yang undang macam-macam tamu buat ngobrol tentang dia dan macam-macam hal lain terkait kehidupannya. Terus ada segmen IMSTO, IMSTO, ini plesetan dari IMHO, in my humble opinion, tapi IMSTO artinya adalah in my sok tahu opinion. Sebuah podcast solo yang sebenarnya adalah cara gua ngeblog dengan suara. Udah bosen cuy ngeblog pakai tulisan. Otak gua nih kayaknya lebih suka diajak ngobrol ketimbang nulis. Terus ada lagi segmen BBM, Belajar Bareng Emput. Ini segmen dimana kendali podcast gua serahin ke anak gua semata wayang, namanya Emput. Dan ini merupakan bagian dari tugas homeschooling dia. Sekalian kaderisasi cuy. Lo kata emang partai aja yang ada kaderisasi. Oke, satu lagi, segmen Kepo Buku ini disponsori oleh Ksatria Buku, sebuah toko buku online yang pilihan bukunya keren-keren. Nah, Ksatria Buku ini bakal sponsorin buku gratis buat dibagi sama lo yang dengerin segmen ini. Dan kita akan ajak lo juga untuk review. Begitu. Selengkapnya nanti seperti apa akan kita ceritain. Ikutin aja terus. Nah, di segmen Kepo Buku gue gak sendiri. Ada teman baik gue, Herr Toto Eko alias Toto di Singapura yang selera bukunya asik-asik. Dan dia juga pernah jadi tamu Suarane Podcast beberapa episode lalu. Lupa gue yang berapa. Terus ada Steven Sitongan yang tidak lain dan tidak bukan adalah juragannya Ksatria Buku. Dan dia ini tinggalnya di Ambon. Keren gak tuh cuy? Poros Bangkok, Ambon, Singapura. Bahkan antum-antum semua yang mau dikepoin bacaannya, kita undang juga ke sini. Kalau mau, ayo dong ikut ngisi di Suarane Podcast. Oke lah. Nama gue Rane Hafid dan dari studio Suarane Podcast di pinggir kali Sain Sep di Bangkok, Thailand, kita mulai aja segmen Kepo Buku edisi perdana ini. Oke, segmen Kepo Buku kali ini terdiri dari 2 bagian utama. Bagian pertama itu kita bertiga, yaitu gue, Rane, Steven, dan Toto. Masing-masing bakal cerita singkat tentang buku-buku apa aja yang pernah atau sedang dia baca.
Terus di bagian kedua nanti, kita masing-masing akan ngobrolin lebih jauh tentang satu buku yang asik banget buat kita. Oh ya, semua judul bukunya bakal gua list di website suarane.org buat yang tertarik pengen nyari. Lebih keren lagi kalau lu cari aja di Ksatria Buku. Ada cuy di situ cuy, pasti ada. Bisa kirim langsung ke rumah juga cuy. Oke lah, kita mulai aja dengan pertanyaan paling standar di segmen Kepo Buku. Cuy, lu lagi baca buku apa? Kita ke Ambon dulu deh. Steven, lu lagi baca buku apa? Lagi baca 2 buku. Pertama, Hit Refresh, masih kayak yang kemarin, dari Nadella Satya, sama yang satu lagi, The Mixer, Michael Cox, buku tentang bola. Oke, cerita dikit aja, itu buku tentang apa sih? Ya, Satya Nadella kan baru jadi CEO Microsoft di 2014. Nah, dia pengen ngasih tahu gimana perkembangan Microsoft setelah dia mau rebuild dan gimana pandangan dia tentang berbagai macam isu mutakhir di soal teknologi informasi, AI, segala macam. Oke. Terus yang keduanya? The Mixer, Michael Cox. Ini semacam pewahyuan gimana Liga Premier League Inggris ini bisa jadi juara, istilahnya juara dalam tanda kutip, juara industri sepak bola modern lah. Gimana setelah tahun 92, revolusi sepak bola Inggris itu benar-benar secara kontinu menjadi sebuah industri yang sangat digemari di seluruh dunia. Oke. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Terus kalau dirunut ke belakang selama 1 tahun terakhir ini, buku apa yang paling berkesan buat Steven di tahun 2017 ini? Panama Papers, buku non-fiksi. Terus ada fiksinya Dawuk sama Ratu Skop. Oke. Panama Papers kita tahu lah, itu salah satu mengungkap skandal terbesar yang bikin orang di Indonesia aja pada gerah gitu. Terus yang kedua Dawuk, ini tulisannya bukunya siapa? Dawuk nih punya Mahfud Ihwan. Mahfud Ihwan. Dawuk ini benar-benar storytelling yang benar-benar pamungkas gitu dari penulis lokal yang bisa dibilang sastra Indonesia yang paling ajib lah kalau dibaca gitu. Aku bikin reviewnya kayak gini. Dawuk ini seperti gelumpalan cerita yang akan menarik sukmamu ke dalam dunia rekaan si penulis. Dan kebetulan dia juga menang di penghargaan sastra nasional Kusala Sastra Katulistiwa untuk kategori fiksi di tahun 2017 kemarin. Oke, yang selanjutnya tadi? Ratu Skop. Ratu Skop ini ditulis sama Iksaka Banu. Iksaka Banu kan terkenal dengan genre kolonialnya. Nah, dia pengen nunjukin kalau Iksaka Banu ini juga bisa nulis cerpen-cerpen yang bertemakan Noir, cerita-cerita Noir gitu. Dan aku rasa ini adalah buku cerpen yang ngasih tahu nih Iksaka Banu dengan kepenulisan yang dia punya tuh lagi masa-masa hebatnya dia nulis cerita-cerita ini di majalah Matra, Femina, sama Koran Tempo. Ceritanya tuh kalau di blurb-nya tuh memang betul imajinatif, absurd, dan sesekali berbau fiksi sains dengan latar kehidupan urban yang kuat. Dan memang kekuatan Mas Iksaka Banu memang sangat-sangat menonjol di cerpen-cerpen yang dia tulis ini. Oke. Kalau Panama Papers, saya malah tertarik. Kenapa Steven tertarik dengan Panama Papers? Setiap orang pasti punya sudut pandang masing-masing. Kalau dari Steven sendiri apa? Kalau di Panama Papers, aku pengen tahu gimana di balik layar kerja sama jurnalis yang benar-benar menggebrak dunia perbankan gitu. Yang pengen aku tahu dari Panama Papers ataupun yang benar-benar interesting menurutku itu gimana sih perjuangan jurnalis untuk yaitu menegakkan fungsi-fungsi jurnalisme yang udah semakin luntur ya, jadi penjaga kebenaran gitu. Oke, dari Ambon kita ke Singapura. Tok, lo lagi baca apa, Tok? Gue pokoknya orang yang gue tahu sering baca buku pasti selalu gue cerewetin. Lo lagi baca buku apa, Tok? Oke, gue lagi baca buku, ini baru aja kemarin gue juga bingung kenapa gue ambil buku ini ya gitu ya. Pasti aneh lo. Gitu. Enggak aneh-aneh banget gitu. Jadi gue tuh lagi berusaha nyelesain bukunya Reza Aslan yang judulnya God, A Human History. Jadi dia tuh ternyata gue nggak pernah tahu dia sebelumnya ya. Jadi dia tuh yang ngarang Zalab juga, terus ada
No God But God, right? Yeah. Yang dia tuh mengulas tentang Muslim yang saat ini, bagaimana orang punya miskonsepsi yang salah tentang Islam misalnya kayak gitu ya. Jadi gue nggak pernah gitu, karena topik-topik seperti ini biasanya gue lewatin gitu. Nah jadi gue lagi menyelesaikan itu saat ini, udah hampir selesai, dan bukunya lumayan tebal, tapi ternyata separuhnya sendiri itu adalah catatan kakinya dia. Buku ini menarik nih, gue bilang menarik nih. Di catatan kakinya aja gue belum selesai nih. Jadi gue belum selesai catatan kakinya, bukunya udah selesai, catatan kakinya belum gitu. Oke. Itu yang pertama itu. Terus belakangan ini yang baru aja hampir selesai juga. Gue tuh baca buku kadang-kadang loncat-loncat ya. Jadi bisa jadi ada buku yang 3/4 gue baca, ada yang cuma 1/4, ada yang ini. Dan buku yang hampir selesai juga itu bukunya Ziauddin Sardar yang Mekah. Awalnya gue pikir ini buku tentang kondisi Mekah ketika zaman Rasulullah ya, ketika zaman Nabi Muhammad ya. Tapi ternyata enggak. Buku ini ternyata mengulas sejarah Mekah, bagaimana bahkan ke belakang gitu, dari zamannya Abraham misalnya atau Ibrahim gitu, kemudian sampai apa yang terjadi di sananya gitu. Uniknya adalah pengalaman kenapa gue ambil buku ini itu sebenarnya bukan buku pertama yang akan gue ambil waktu itu. Buku ini bersandar atau jejeran gitu sama bukunya tentang Yerusalem. Biografi. Gak tahu Stephen apa Rani mungkin ingat ya siapa pengarangnya gitu. Tapi ini somehow kok ada Mekah ya, gue ambil yang Mekah dulu deh gitu. Ya, jadi ini. Dan gue saat ini lagi ngabisin 2 buku itu. Sisanya banyak buku lain yang gue baca, tapi mungkin terlalu teknikal lah, kayak buku bisnis segala macem. Tapi kalau ngerunut ke belakang ke selama tahun 2017, selain 2 buku itu, buku apa lagi yang begitu gue bilang 2017, lu langsung ingat buku apa? Worth sharing menurut gue, dan Niki bakal gue sharing, adalah bukunya Michael Whitty ya. Michael Whitty, Whitey. Mastering Logical Fallacies. Sedap. Buku ini tuh sederhana banget gitu. Awal-awal gue tuh kalau datang ke toko buku ya, gue tuh nggak pernah melihat ke misalnya bagian bestseller atau highlight gitu ya kalau di toko buku di Singapura gitu ya. Gue cuma ngiderin aja. Jadi kalau lu melihat kebiasaan gue masuk ke toko buku hampir setiap minggu adalah gue ngiderin semua. Jadi hampir semua ngiderin, dari mulai cara membuat novel atau menulis novel sampai ke buku masakan juga gue ngiderin gitu. Serius gitu. Jadi kadang-kadang minggu ini mungkin gue ngambil buku bisnis, dari minggu depan gue ngambil Conan gitu, minggu depannya lagi mungkin ambil. Nah, kenapa menurut gue paling berkesan? Karena ini tuh jawaban dari bagaimana kita menjawab argumen orang gitu nih. Kita kadang-kadang suka ngomong ya, koreksi if I'm wrong ya. Gimana ngomong, ini orang ngasih argumen ini pasti counter argumennya ad hominem, bener kan? Kayak gitu. Tapi apa sih itu? Gitu, kita nggak pernah tahu kan gitu kan. Terus orang bilang lu counter argumennya salah. Ternyata buku ini nanti kita bakal bahas mungkin lebih dalam. Punya detail gitu, 61 fallacies gitu. Wow. Yang menarik banget, 61 fallacies dari mulai ad hominem, dari abusive sampai association itu apa. Terus ada false analogy itu apa, dan cara mengcounternya tuh gimana. Dan ini quite practical gitu. Buat kita atau buat mahasiswa yang pengen debat, menurut gue pakai kayak gini nih enak banget. Buat lu pada yang suka bikin counter argumen status orang gitu ya, bikin argumennya salah, baca deh buku ini. Bagus banget gitu. Buku ini tebalnya cuma 201 halaman, termasuk dengan indeks dan segala macam, tapi ini punya konsistensi ya. Kayak misalnya satu fallacy dibahas, example-nya apa, real life example-nya apa, mistake-nya di mana, comeback-nya gimana, signifikan-nya di mana. Selalu begitu. Jadi buat yang pengen tweet war cocok nih kayaknya bukunya. Cocok banget nih. Jadi misalnya contoh nih misalnya kayak di sini ada, lu pernah dengar gak sih kalau misalnya Rani, jangan yang namanya makan di depan pintu ya. Yap. Itu ada dibahas di sini. Itu bias juga. Lu gimana ngejawab nyokap lu ada di sini nih. Seriusan. Ini namanya mother bias atau apa gitu. Ntar gue cari lagi. Tapi nanti kita bahas. Lucu gitu. Dan jadi ntar kalau ditanya, Steven kapan kawin gitu kan udah bisa ngebales juga ya. Steven kapan kawin gitu. 2 tahun lagi kawin. Kenapa mah? Because I said so. Ini bener. Lo harus tanya logikanya di mana mah gitu. Iya. Langsung ditabok. Oh ya, tadi udah pada share, gue juga share. Gue lagi baca 2 buku
Yang pertama itu fiksi, ini asik banget, gue suka banget baca ini, Laut Bercerita judulnya. Ini novel keduanya Leila Chudori. Believe it or not, Leila Chudori itu ternyata baru bikin 2 novel dan 2 kumpulan cerpen. Gue selama ini mikir ngikutin Leila Chudori dari zaman kecil, dari zaman majalah Kawanku dulu. Dia itu bagus tulisannya, menarik, bagus. Tapi gue baru sadar, oh Leila tuh baru 2 ya novelnya ya. Yang pertama itu Pulang, sekitar 4-5 tahun yang lalu. Yang kedua ini Laut Bercerita. Nah, Laut Bercerita ini menarik karena dia cerita tentang penculikan mahasiswa tahun 98, dibumbui dengan gaya berceritanya Leila yang sangat deskriptif, yang sangat apa ya? Gue bilang itu sangat naratif banget. Dan disiplin bahasanya itu cakep banget. Nanti kita akan, atau gue akan cerita lebih banyak lagi dengan meminimalisir spoilernya karena ini novel menarik banget. Dan yang kedua, mungkin ini dekat dengan bukunya Toto nih. Gue lagi baca Post-Truth, How Bullshit Conquered the World, karya tulisannya James Ball. Ini menarik banget buat kita di Indonesia dan harusnya udah diterjemahin nih. Kalau nggak diterjemahin, kelewatan banget. James Ball ini seorang investigatif journalism, pernah di Guardian, Washington Post, dan dia juga pemenang Pulitzer untuk kategori public service kalau nggak salah. Nah, judulnya aja gue suka, dan dia pakai istilah bullshit. Kalau kita terjemahin mungkin ada teman gue yang terjemahinnya dengan omong kosong gitu, tapi nggak adil menurut gue. Bullshit itu lebih dari omong kosong gitu kan. Walaupun kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kasar gitu kan. Terus didasarkan pada 2 peristiwa. Jadi buku ini didasarkan pada 2 peristiwa, yaitu pemilu presiden Amerika yang dimenangkan oleh Donald Trump dan Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Nah, bullshit ini bukan hoax gitu loh kalau kata si James Ball. Ini lebih bahaya karena orang yang bullshit itu, orang yang nyebar informasi yang bullshit itu sebenarnya tahu itu nggak benar, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mereka ingin mencapai sesuatu, ingin mempengaruhi agar orang lain percaya pada mereka. Nah, gue belum selesai baca, tapi ini bakal menarik. Insya Allah nanti di episode berikutnya gue akan coba ulas. Kalau nggak salah Steven juga ada buku ini ya. Iya. Oke, itu 2 buku yang lagi gue baca. Yang satu lagi sebenarnya bukunya Reza Aslan. Tapi seperti Toto, gue tuh suka berhenti baca buku. Reza Aslan gue lagi berhenti dulu. Karena gue lagi terganggu sama Leila Chudori gitu. Oh, bukan terganggu sama bullshit yang tadi. Karena kalau dia bilang ini bukan hoax, dia bilang bullshit, sekarang Indonesia udah nemuin. Jadi ini hoax yang membangun ini. Itu tuh. Jadi nggak apa-apa lu ngasih berita asal membangun. Hoax yang membangun itu bullshit menurutku. Tapi jadi kira-kira nanti harus kasih ini nih, harus kasih bagaimana cara pemerintah untuk menangkal bullshit. Ada di tuh solusi yang dikasih sama James Ball di babak conclusion-nya. wes, udah selesai baca. Ada tuh ya. Untuk pemerintah, untuk media, untuk pembaca juga. Wah, cakep. Kalau untuk ini apa yang membangun nggak ada ya yang membangun ya? Oh, yang membangun belum. 2018. Ya, selanjutnya kita bakal ngobrol lebih dalam tentang satu buku favorit kita masing-masing yang lagi dibaca atau udah kita baca. Tapi sebelumnya pesan sponsor dulu. Segmen Kepo Buku di Suarane Podcast ini disponsori oleh Ksatria Buku. KSATRIA Buku, sebuah toko buku online yang lain dari yang lain. Gue bilangnya begitu. Soalnya yang punya si Steven ini orangnya gila buku, dan pilihan buku-buku yang dijual juga keren-keren, termasuk juga buku-buku koleksi Steven sendiri yang setelah dia baca, beberapa dia jual dengan harga yang asik punya deh. Karena dia percaya buku itu harus bermanfaat buat orang lain. Buku untuk semua, gitu kata slogannya Ksatria Buku. Cari aja. Ksatria Buku ada di Instagram, di Facebook juga ada, dan jualannya juga ada di Tokopedia dengan nama akun yang sama, Ksatria Buku. Dan jangan lupa, Ksatria Buku nanti akan bagi buku. Seperti apa bukunya dan gimana cara dapetinnya. Ikutin terus podcast ini. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Kali ini Toto akan mulai dengan buku pilihannya yang menurut gue pas banget dengan kondisi sekarang. Judul bukunya
Mastering Logical Fallacies, The Definitive Guide to Flawless Rhetoric and Bulletproof Logic, karya Michael Whitty. Karena tadi udah mulai dengan Steven, gue sekarang meminta mulai dengan Toto. Kita coba bahas satu buku yang agak lebih mendalam dan mungkin nanti Steven mau ngomentarin, gue mau ngomentarin, gue mau pakai logical fallacies juga boleh dong. Buku apa, Tok? Bukunya sih yang tadi gue bilang, yaitu Mastering Logical Fallacies, ya. Jadi buku yang tadi gue bilang. Jadi gue nggak bisa balas dong. Enggak. Ini justru gue bilang, lu harus baca buku ini, gitu. Karena buku ini sebenarnya adalah buku praktikal, gitu ya. Nggak tahu Steven sama Rani udah baca belum, tapi ini sebenarnya buku ini gue inget banget kenapa gue ambil buku ini. Karena waktu itu gue lagi tergila-gila namanya critical thinking. Yang menurut gue banyak kita ya gitu ya, kita mungkin banyak diskusi di grup lah, tiba-tiba ada orang ngasih hoax lah, terus ada orang pakai kadang-kadang kita juga udah, negara kita kadang-kadang terbelah gitu ya, ada yang mendukung ini, mendukung itu gitu ya, kemudian ngambil, sebenarnya ternyata contohnya ada semua gitu, misalnya yang tadi seperti Rani gue bilang tadi kan, itu tadi fallacy-nya tadi gue bilang, itu fallacy-nya kalau di Michael Whitney ini dimasuk ke dalam just because. Di subtitlenya Mother Knows Best gitu ya. Jadi pokoknya gue ngomong begitu gitu. Jadi di sini buku ini kenapa praktikal, karena selalu ada fallacies-nya apa, example-nya apa, real life example-nya apa gitu. Dan salah satu fallacies yang mungkin adalah yang kita sering lihat adalah, ini sering banget mungkin, itu namanya cherry picking. Pernah dengar nggak? Cherry picking. Kenapa? Ini banyak banget nih, terutama kita ngomong masalah diskusi politik nih. Kita suka pakai argumen, padahal fakta itu banyak, dari A sampai Z, tapi kita cuman cherry picking, cuman pilih fakta-fakta yang mendukung kita gitu. Bahkan kita cuman ambil berita-berita yang memang mendukung bagian kita gitu, pihak kita gitu. Sementara logika-logika yang benar sebenarnya dari pihak lain juga nggak diambil gitu. Nah ini juga yang namanya cherry picking, itu juga ada solusinya gimana ketika lo mau meng-counter itu gitu. Jadi sebenarnya buku ini tuh mungkin di-create ya, kalau gue lihat ya, di-create untuk debate, debat juga gitu ya. Bagaimana lu tuh mendebat sesuatu yang ada fallacies kayak gitu. Karena ini juga dikomentarin sama Presiden of Yale Debate nih gue lihat, Henry Zhang. Jadi kayaknya memang buku ini adalah buku bacaan yang gitu. Tapi kenapa gue ambil buku ini waktu itu? Karena memang waktu itu gue lagi gila-gilanya baca critical thinking gitu. Karena banyak banget orang ya dengan pendidikan seperti kita misalnya minimal S1 gitu ya, masih nggak bisa membedakan antara hoax, antara fakta, antara pendapat, dan bagaimana lu memfilter pendapat. Gitu. Oke, mundur dikit dulu. Logical fallacies buat yang baru tahu istilahnya gitu ya. Apa sih? Iya. Terangin dulu. Logical fallacies itu sebenarnya apa ya? Kalau gue bilang adalah basis argumen yang dibangun atas dasar yang salah lah gitu aja. Kalau menurut gue bilang sih, ya. Kalau gue bilang, atau Steven mungkin punya pendapat lain. Itu yang gue rasa gitu ya. Jadi orang berpendapat sesuatu, menyerang sesuatu, tapi dengan dasar argumen atau dasar yang sebenarnya nggak tepat juga gitu dipakai untuk meng-counter debat atau untuk berpendapat. Gampangannya kalau menurut gue gitu sebagai orang awam. Oke. Dan di buku ini diulas segala macam kategori-kategori dari logical fallacies itu dan bagaimana kemudian memberikan jawabannya. Makanya lu bilang tadi bisa cocok buat yang suka debat ya. Cocok banget. Lah kalau debat kusir bukan nggak pakai logical fallacy ya? Nggak pakai sih, tapi kalau untuk kepuasan batin lu bisa juga pakai kayak beginian sih. Oh iya, biar lebih afdol gitu. Biar lebih afdol. Oh gitu ya. Dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nih ratingnya nih? Terpuaskankah? Terpuaskan. Kalau masalah rating, gua susah juga kan. Sebagai penikmat buku, gua akan selalu bilang buku itu ratingnya
oke-oke aja setiap buku yang gue baca. Oke, kalau ngambil rating 1 sampai 10 mungkin gue bilang rating ini 8 lah. Karena gini, mungkin buat gue buku ini praktikal banget, makanya gue kasih rating 8. Ini minimal menjawab pertanyaan cepat gue, gimana sih ngebales itu orang-orang gitu yang punya argumen seperti itu, dan apa sih cure-nya gitu, apa sih counter argumennya, misalnya kayak gitu. Di mana sih fallacies-nya, kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan ini cepat banget gitu. Lu nggak perlu bertebel-tebel, misalnya lu mungkin pernah baca yang namanya buku Critical Thinking for Dummies, itu juga tebel, banyak teksnya. Nah kalau ini ibarat ini paracetamolnya. Kalau lu mau cepet gitu ya, cepet ngelihat fallacies orang di mana, atau logical fallacies mereka di mana, kayak gitu. Oke. Tapi ini bukan buku yang membuat lu bagaimana lu harus membangun argumen secara runtut, secara baik ya. Ini cuman menyembuhkan penyakit-penyakit sebelum lu berargumen gitu. Supaya lu nggak berargumen dengan yang sama. Tapi bagaimana lu mau konstruk argumen menjadi baik nggak ada di buku ini. Jadi sesuatu yang beda. Sorry. Gue malah bingung nih. Karena yang dalam penafsiran gue justru buku ini mengajari lu untuk mengkonstruksikan argumen lo. Enggak, karena enggak? menurut gue enggak. Contoh ya, misalnya di sini ada argumen namanya logical fallacies yang tadi gue sebut ya, ad hominem misalnya kayak gitu kan. Dia itu bilang bahwa kalau misalnya ada orang bilang, misalnya gue bilang ngerokok itu jelek gitu kan? Terus lu counter gue, ya tapi kan lu ngerokok toh, gitu misalnya kayak gitu. Berarti argumennya lu tuh salah. Padahal kan itu salah ya gitu kan. Rokok tetap jelek. Sorry ya buat yang ngerokok ya, ini contoh aja gitu. Perkara gua ngerokok apa enggak itu perkara lain kan gitu. Itu mengcounter di sini. Tapi bagaimana lu membangun argumen secara runtut, bagaimana lu bilang bahwa merokok itu jelek, segala macam itu nggak ada di sini. Karena ini buku ini sangat praktikal banget untuk mengcounter logical fallacies-nya gitu kan. Tapi bukan untuk berargumen secara runtut. Oke. Secara tepat gitu. Oke. Ya, contoh tadi gue bilang bahwa mothers knows the best gitu ya. Yang ada di seperti ini adalah biasanya orang-orang yang seperti because I said so, biasanya mereka adalah punya otoritatif kan. Ya, counter argumennya adalah lu bilang pelan-pelan kenapa argumennya seperti itu gitu. Jadi mengcounter orang berpendapat demikian gitu. Menanyakan kembali kenapa lu bilang I said so misalnya kayak gitu kan. Kenapa, ada apa di balik itu? Seperti itu sih sebenarnya. Tapi bukan berarti ketika lu mau berargumen, lu jadi bagaimana bikin yang namanya base argumen lu seperti apa, kemudian bagaimana menyusun faktanya, nggak seperti itu gitu. Oke. Ini bukunya juga masih terhitung baru Bang Rana. 21 Juni 2016. Jadi masih fresh banget. Fresh from the oven. Kayaknya gue perlu nih. Iya. Buat melawan hoax membangun. Melawan. Dipaduin sama ini bukunya Bang Rane yang tadi itu, Klopdah. Post-truth ya. Post-truth. Oke. Kelihatan sekali di masuk 2018 ini musuh utama kita adalah post-truth, hoax, dan logika yang ngaco gitu. Jadi mungkin kedua buku ini akan membantu teman-teman gitu kan. Lanjut lagi, kali ini kita akan kepoin buku pilihannya Steven. Judulnya The Panama Papers, Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide Their Money. Karya Bastian dan Frederick Obermeyer. Dua kakak beradik yang berada di balik Panama Papers yang bikin banyak orang kaya di dunia, termasuk di Indonesia, kelojotan kayak lintah ditaburin garam, kayak cacing lagi dipelototin sama ayam, kayak kucing lagi kesiram air, kayak you know lah what I mean. Jadi buku ini narasinya ini bermula dari sosok anonim yang memberikan data, leak data yang bocor dari firma hukum kenamaan tuh dari Panama kepada Bastian Obermeyer. Itu informasinya tuh berisikan informasi yang di kemudian hari menggunung sampai 2,6 terabyte. Bayangin, itu berapa puluh tumpukan data, file-file. Nah, perjalanan keduanya dalam mengorganisir dan merampungkan pengerjaan kolaborasi internasional yang kelak dinamai Panama Papers ini, itu benar-benar kekuatan
yang bikin buku ini benar-benar kinclong gitu buat penikmat media, terus orang-orang yang pengen tahu gimana sih kerja jurnalisme investigasi gitu. Terus yang paling menariknya, Panama Papers ini kan menang Pulitzer Prize di 2017. Jadi benar-benar fresh banget, benar-benar menarik. Terus Iya. baca buku ini tuh kayak ini aja, kayak lagi masuk di sebuah novel yang menegangkan. Tapi bukan novel, karena ini adalah kejadian yang real terjadi di dunia kita sehari-hari. Karena firma-firma hukum tersebut ya dibuat, diakses oleh beberapa kalangan tertentu yang memang punya power, punya kepentingan untuk menyembunyikan aset-aset mereka dari tangan-tangan pihak yang berwenang. Terus pokoknya ini sampai dilabeli buku terpenting dekade ini oleh Times Literary Supplement. Pengerjaan investigasi ini global, jadi pokoknya dengan akses luar biasa dari ICG, terus ketemu-ketemu juga di pertemuan-pertemuan offline mereka. Obermeyer bersaudara ini akhirnya meyakinkan wartawan-wartawan di seluruh dunia untuk yuk gabung di pengungkapan The Panama Papers. Jadi Bastian Obermeyer dan Frederick Obermeyer ini yang dikenal dengan Obermeyer bersaudara benar-benar meletakkan batu fondasi. Ini loh, skandal pajak gede-gedean di dunia tuh sedemikian real dan ya harus diberikan perhatian yang lebih. Ini sih benar-benar nggak bisa dilirik untuk kedua kali, pasti diambil tuh kalau di toko buku. Oke. Jadi sekali lagi bukunya itu The Panama Papers karya Bastian Obermeyer dan Frederick Obermeyer ya. Judulnya aja sebenarnya The Panama Papers: Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide Their Money. Ini aja, judulnya aja udah menggoda banget gitu loh. Gue pernah lihat buku ini sih sebenarnya. Kayak asik ya ceritanya ya. Kalau gue dengerin cara lo menjelaskan gitu, kayaknya ini walaupun fakta ya, ini tuh asik ya disajikannya ya. Jadi gimana kata-katanya di situ? Apakah kayak deskriptif biasa atau bahkan lebih kayak fiksi yang konspiratif kayak gitu-gitu apa gimana nih? Iya, gua nambahin nih karena buku seperti ini, gua ngebayang nih kalau gua ngelihat buku ini di toko buku, yang pertama gua cari adalah pasti gua langsung buka skimming dulu. Menarik nggak sih dari segi tulisannya? Apakah ini lebih ilmiah gitu kan? Karena yang namanya Panama Papers ini kan kemudian menduniakan apa yang disebut sebagai data journalism kan? Jurnalisme dengan berbasis big data dan bagaimana itu bisa mengungkap banyak hal. Tapi buat gue pribadi ketika gue baca, terlepas dari ketertarikan gue sebagai jurnalis atau mantan jurnalis tepatnya, gue pasti yang pertama gue lihat adalah dia cara berceritanya menarik nggak gitu dari buku ini. Karena selalu penting buat gue ketika gue mau membaca buku, gue harus runut, harus bahasanya menarik gitu. Menurut lu gimana, Steven? Blending sih, dari dia ngasih data-data, dia juga ngasih kesan keseharian dia, strugglingnya dia untuk benar-benar ngerjain project ini, karena dia wartawan yang benar-benar jago untuk storytelling juga sih Bang. Benar-benar asik deh ngomong di balik layar, ya itu ketegangan-ketegangan apa yang harus dia sembunyikan dari teman-teman redaksinya untuk sekedar ngerjain data-data itu yang setiap hari semakin menggunung, ganti-ganti CPU sampai minta dibelikan komputer yang lebih super juga. Oh, jadi dia benar-benar cerita ya dari proses awalnya dia dapetin data sampai bagaimana kemudian bisa mengajak media-media lain di seluruh dunia untuk ikut bekerja sama ya. Iya. Oke. Menarik berarti. Kalau memang, karena gue ngebayanginnya ketika lu bilang Panama Papers, gue langsung ngebayang, aduh ini pasti technical banget nih tentang data journalism dan lain sebagainya. Karena gue sempat berusaha menggeluti data journalism, ribet juga ya, Bo. Iya. Pantes dan perlu untuk dipelajari, ya nggak tahu. Iya benar. Jadi gue kadang-kadang kalau mau membaca buku ini mikir dulu nih, ini terlalu technical tahu kan, ribet seperti itu, atau lebih ke deskriptif, lebih ke naratif ya, lebih ke naratif. Iya. Oke. Lebih ke naratif ya kayaknya. Oke, boleh juga sih. Oke. Menarik. Nah, kalau tadi Steven tanya rating buku yang gue suka, sekarang ratingnya berapa?
Ben, kalau buat buku itu? Iya. Kalau dari 1 sampai 10 nih ratingnya 10, Bang. Wih, Wih, sedap. Gue percaya lah orang kesatria buku yang rekomendasi mah. iyalah. Dan terakhir, ini buku rekomendasi dari gue. Sebuah novel terbaru karya penulis yang gue kagumin banget, Mbak Lela S. Hudori, judulnya Laut Bercerita. Masih fresh from the oven cuy, belum lama dirilis. Oke, kita sekarang agak nyantai tapi serius, karena lagi-lagi ini kisah fiksi. Iya. Berulang, gue baca beberapa cerita, beberapa berita di koran tentang novel ini, selalu ini fiksi gitu. Tapi gue malah tergoda. Jadi Laut Bercerita karya Lela S. Hudori adalah novel kedua dia setelah pulang, dan ini seperti gue bilang tadi cerita tentang kasus penculikan mahasiswa tahun 98. Konon terinspirasi oleh Nezar Patria, salah seorang korban penculikan. Malah gue curiga jangan-jangan ini ceritanya Nyata. si Nezar, kisah nyatanya si Kisah Nezar, nyata. tapi nggak tahu lah. Karena kan masih banyak rahasia di seputar kasus itu. Tapi yang menarik adalah karena alur ceritanya itu maju mundur, khas Lela banget lah. Kadang-kadang agak bingung juga ngikutinnya, tapi kadang-kadang gue harus bolak-balik lagi gitu kan. Makanya kadang-kadang gue sekarang lebih baca buku e-book, tapi yang bikin gue kangen tuh kalau baca buku yang fisik tuh gue bisa lipet, tandain, balik lagi itu tadi siapa ya, tokoh ini siapa gitu, untuk mencari supaya runut. Tapi ya lama-lama gue mau nggak mau harus belajar untuk ketika lu baca novel sekalipun lah, lu harus benar-benar mendalami. Jadi alur ceritanya tuh maju mundur, khas seperti di novel Lela sebelumnya. Diawali dengan cerita penyiksaan terhadap tokoh utamanya, namanya Biru Laut Wibisana. Ya, ini tokoh utamanya. Makanya Laut Bercerita ya, karena ini adalah cerita dari sudut pandang si tokoh utama, yaitu si Laut. Oke. Jadi digambarkan bagaimana dia diculik, disiksa sama aparat yang namanya unik-unik kalau menurut gue, digambarkan oleh si Laut ini. Ada yang namanya si Mata Merah, si Raksasa, si Manusia Pohon gitu. Nah dari situ, dari kisah penyiksaan yang serem sampai detail banget penyiksaannya, balik lagi ke awal 90-an, karena penyiksaan itu terjadi di tahun 98, balik lagi ke 90-an, di masa-masa kuliah si Laut di Jogja. Ini jangan-jangan Steven kenal nih. Jadi zaman-zaman itu kan mulai ada gejolak perlawanan, mahasiswa tuh sering bikin kelompok-kelompok diskusi di luar perkuliahan, bikin kelompok untuk bantu rakyat, bantu petani, dampingi buruh, sambil sekali-sekali juga pacaran gitu kan. Termasuk juga si Laut dan kawan-kawannya, dia bikin kelompok diskusi sendiri namanya Winatra, dan di situ mereka bicara soal Soeharto, bicara Orde Baru, penindasan rezim dan lain sebagainya. Termasuk juga yang menarik karena mereka juga sering mendiskusikan buku-buku yang terlarang, misalnya buku-bukunya Pramoedya Anantatur yang banyak disebut di novel ini, dan bisa ditebak, mudah banget ditebaknya. Mereka kemudian dicap PKI, dicap kiri, komunis, diculik. Tapi yang menarik karena novel ini ngambil dua sudut pandang, yaitu mahasiswa yang diculik, yang diceritakan oleh Laut, dan keluarga korban penculikan, dan usaha mereka untuk mencari keluarganya yang hilang. Itu dari sudut pandang adiknya si Laut yang namanya Asmara Jati. Jadi sebagai orang yang hidup di di masa-masa, ntar gue dikatain tua lagi sama Toto kalau gue bilangnya nggak hati-hati nih. Di masa-masa apa, Bang? Hoax membangun. Gue soalnya Toto pasti udah siap nyamber nih. Tapi oke. Ya gue mana berani sama orang yang lebih senior. Kan itu kata kuncinya. Tapi oke. Sebagai orang yang hidup di masa-masa itu ya, di masa-masa tahun 90-an sampai 98, gue penasaran banget sama novel ini karena gue nggak pernah dapat jawaban pasti. Itu para mahasiswa yang diculik atau para aktivis itu dibawa kemana, diapain, itu nggak pernah jawaban pasti. Walaupun ini fiksi, tapi paling nggak itu memuaskan kekepoan gue. Gitu loh, kurang lebih itu. Apalagi si Lela bilang kan ini terinspirasi oleh Nezar Patria. Bedanya kalau si Laut ini mahasiswa sastra Inggris, Nezar itu mahasiswa filsafat UGM. Gitu. Jadi ya karena masalahnya gue dulu ngalamin sedikit banyak lah, walaupun gak segila mereka nongkrong
ikut-ikutan nongkrong, diskusi gitu kan. Wah, belajar nandain mana yang intel, mana yang bukan gitu kan. Walaupun setelah 98 gue udah di lapangan, udah jadi wartawan, tapi tetap menarik gitu. Dan satu sisi lain dari novel khas Leila Chudori ini adalah karena ya tadi gue bilang tulisannya itu bagus, bertuturnya bagus, pilihan bahasanya itu disiplin bahasanya bagus. Yang menarik juga karena tokoh utamanya si Biru Laut Wibisana ini sebenarnya bukan tokoh penting dalam pergerakan mahasiswa. Yang penting itu malah teman-temannya. Tapi kenapa dilihat dari sudut pandang dia yang nggak terlalu penting? Itu menarik. Terus juga karena mengcover dari sudut pandang keluarga korban penculikan dan bagaimana mereka berusaha mencari saudara-saudaranya yang hilang gitu. Satu hal lagi yang selalu gue suka dari novelnya Leila ini adalah dia tuh jago banget ya bikin nama ya. Gue dulu kalau bikin novel gitu ya, gue pernah nyoba-nyoba bikin novel, gue selalu mencari nama tokoh gue itu, gue selalu cari di internet. 1001 nama bayi gitu. Gitu ya. Gitu. Untuk namain tokoh gue gitu. Sementara si Leila tuh nih ya, nama-nama tokohnya keren. Biru Laut Wibisana aja udah keren banget buat gue namanya itu gitu ya. Itu bisa menginspirasi lu kalau nanti mau bikin anak, atau Steven juga. Terus adiknya Asmara Jati, itu keren banget tuh istilahnya. Terus kemudian nanti ada pacarnya si Biru Laut, namanya Anjani. Terus tokoh pemimpin di pergerakan itu seorang cewek. Ini menarik juga pilihan cewek sebagai tokoh pergerakan dan pemimpin pula. Namanya Kasih Kinanti gitu. Menarik gitu loh. Gue suka gitu. Leila tuh jago banget nama-namain orang. Kalau dia punya anak satu lusin, gue rasa anaknya selusin juga keren-keren. Bahkan anaknya Leila yang sekarang juga jadi cerpenis, dan gue penasaran banget baca cerpenis itu, namanya juga keren. Ada yang pernah tahu nggak nama anaknya Leila? Rain Chudori, man. Wah, keren banget ya. Keren kan namanya kan? Gitu. Jadi kurang lebih gitulah. Tapi lah, dulu inget gak waktu pas kita pertama kali diskusi novelnya Leila yang Pulang kan? Komentar lu kan cuma satu, anjir gitu ya. Gila nih orang kalau bikin novel detail banget gitu. Teliti banget gitu. Di sini juga masih sama gayanya dia. Detail gitu. Sangat detail banget. Sangat detail. Itu mungkin karena pengaruh dia, background dia mungkin ya. Iya, bisa jadi. Walaupun tidak semua wartawan bisa membuat karya fiksi sehebat dia sih. Ya, gua angkat tangan toh. Salah satunya. Ngomong-ngomong satu lagi. Laut Bercerita juga covernya juga kalau dilihat-lihat gimana Bang? Oke, kalau lihat covernya, menurut gua manis. Dari segi warnanya, jadi ada putihnya dominan, ada suasana di dalam laut yang warna-warni dominan biru segala macam. Cuma satu yang menyolok begitu gue lihat cover ini. Kalau gue yakin kalau gue jalan-jalan ke toko buku, gue lihat covernya pasti gue langsung tertarik. Karena apa? Dari semua keindahan suasana di bawah laut itu ada gambar kaki yang terantai nongol dari dalam pasir. Langsung coba, ini gila. Ini yang bikin Widi Widiatno ilustrasi sampulnya. Tapi mungkin kalau dibanding covernya dia yang novel Pulang ya, nggak sevulgar, nggak sedirect novel dia yang dulu ya. Secara cover ya. Kalau cover Pulang itu menurut gue lebih artistik. Cover Leila yang ini menurut gue justru ditujukan untuk menarik generasi-generasi sekarang yang suka warna yang manis, pastel gitu, yang permen, bukan gitu, ya? pastel gitu. Ya. Gitu. Walaupun begitu, wih dari jauh keren nih warnanya, begitu dideketin, lah ada kaki kena rantai. Gitu. Terus satu lagi nih Bang, yang aku pengen tanyain, dari skornya 1-10 berapa? Terus pas baca buku ini, after baca buku ini, apakah ada sebuah perasaan tertentu kah yang berhasil penulisnya transfer ke pembacanya? Gila, pertanyaannya sadis banget. Oke, dari skor dulu. Gue kasih skor 9 deh. Subjektif loh ini, karena gue penggemar beratnya Leila Chudori. Seharusnya gue kasih 10, tapi gue kasih 9 karena menurut gue dari kelemahan Leila ya, menurut gue pribadi ya, adalah alurnya kadang-kadang suka membingungkan. Jadi gue harus oh ini sekarang di periode yang mana ya? Oh yang ini yang mana ya? Ini jadi suka bolak-balik. Tapi kalau apa yang ditransfer oleh si penulis ke kita, gitu pertanyaannya cakep banget buat gue. Apa sih yang ditransfer oleh penulis buku itu ke kita sebagai pembaca? Gue sebagai pembaca tentu sangat subjektif karena gue ada di generasi tokoh-tokoh dalam novel ini. Tapi menurut gue
buat gua pribadi yang pertama muncul adalah romantisasi zaman kuliah dulu. Asik. Karena bener-bener gue ngingetin zaman-zaman kuliah dulu. Gila yang namanya wah pakai jaket ke kampus, datang membela rakyat yang lagi digusur di daerah Bendungan Hilir sana. Pas keluar terpaksa jaket harus diumpetin karena intel ada di mana-mana, hal kayak gitu. Jadi gue seperti adrenalin gue dipompa lagi gitu loh. Bahwa gila seru banget, padahal dulu nggak kepikiran bahwa pulang tetap aja gue disuruh ke pasar sama nyokap belanja gitu kan. Padahal gue merasa udah menegakkan dunia gitu kan, mau menegakkan kebenaran gitu. Sampai di rumah, beli terasi, pasar. Ya, itu kan gara-gara because I said so. Because I said so. Asik. Lari ke logical fallacy. Tapi kalau secara umum ya, bukan subjektif gue, apa yang ingin ditransfer si penulisnya menurut gue ngebayangin anak-anak mahasiswa sekarang baca novel ini, ikutin ceritanya karena ceritanya memang layak diikutin, ceritanya menarik, ada unsur sejarahnya. Yang ingin ditransfer menurut gue, kalau gue mahasiswa zaman sekarang adalah bagaimana memahami tentang nilai-nilai kebenaran. Pertama, yang kedua, tanpa tetap melupakan bahwa lu masih muda, men, have fun. Kalau gue sih gitu loh. Gak tahu kalau nanti Toto udah baca gimana, atau dia masih mau have fun terus gitu kan. Terus jadi gini, setelah lagi baca gitu, yang Bang Rane rasain tuh euforia yang disebutin tadi gitu ya? Buku yang efektif menurut gue adalah ketika lu selesai baca, lu bengong. Sama ketika lu nonton film, selesai nonton keluar bioskop, lu bengong. Bengong banget, lu mikir banget. Kecuali misalnya filmnya itu nggak menarik, lu keluar, bukunya nggak menarik, lu selesai baca, tutup, udah gitu loh. Gue jadi ingat sesuatu ya. Gue lupa siapa yang ngomong gitu. Dulu pernah ada diskusi gini, apa sih membedakan sastra populer dengan sastra literatur gitu kan? Jawabannya seperti yang lu bilang tadi, sastra yang masuk kategori literatur itu ketika lu baca, ya memang lu terhibur gitu, tapi pada saat lu tutup bukunya, lu tuh mikir, ada impact yang lu harus pikirkan gitu. Sementara sastra populer, lu cuma menghibur, lu senang, lu gembira, bahkan lu nangis gitu ya. Tapi udah, habis itu udah selesai gitu. Dan begitulah segmen Kepo Buku di Suarane Podcast ini bakal hadir selang-seling dengan segmen-segmen lain yang gue ceritain tadi. Makanya subscribe ke Suarane Podcast di iTunes atau TuneIn Radio atau aplikasi podcast apa aja. Cari aja kata kuncinya Suarane. Terus jangan lupa follow kita di soundcloud.com/suarane. Dan pastinya jangan lupa cek, like, follow, share, ketik amin gede-gede di Facebook dan di Instagram kita di Suarane Podcast, jadi satu Suarane Podcast. Dan di situ lo bisa dapat informasi terbaru tentang podcast kita dan juga ada di website pastinya, yaitu di suarane.org. Nah, pasti udah pada nungguin. Terakhir, seperti yang udah kita janjiin, ini ada 2 buku yang udah disiapin oleh Ksatria Buku, sponsor dari segmen Kepo Buku Suarane Podcast ini. Dan 2 buku itu adalah, ini menarik-menarik bukunya. Yang pertama, Sepak Bola, The Indonesian Way of Life. Ini tulisannya Anthony Sutton, atau dikenal di media sosial dengan Jakarta Casual. Dan ini menarik karena ditulis oleh seorang ekspat asal Inggris kalau nggak salah, yang hobi nonton dunia sepak bola Indonesia. Keren cuy, orang asing ngebahas sepak bola Indonesia, kayak apa tuh? Sepak Bola The Indonesian Way of Life, Anthony Sutton atau Jakarta Casual. Itu buku pertama yang akan dibagi oleh Ksatria Buku. Buku kedua yang akan dibagi yaitu, ini juga menarik dan masih anget nih, masih fresh from the oven juga, yaitu Koran Kami with Lucy in the Sky oleh Bre Redana. Sebuah novel oleh jurnalis senior yang ceritanya juga berlatarkan jurnalisme. Ini keren juga nih. Koran Kami with Lucy in the Sky oleh Bre Redana. Tertarik? Gratis cuy. Tapi ada syaratnya, mudah aja. Kita akan kirimin buku ini gratis ke siapa aja yang terpilih nantinya. Tapi syaratnya, yang dapat buku ini harus mau berbagi. Cara berbaginya,
Entah itu lewat review yang nanti akan kita sertakan juga di Suarane Podcast segmen Kepo Buku kayak ini, baik tertulis ataupun lu cerita langsung. Bisa, caranya nanti kita akan telepon dan lu cerita langsung tentang review buku itu. Atau lu setelah baca harus merelakan buku itu supaya bisa bermanfaat buat orang lain, alias dikasih ke orang lain. Dan orang lain itu pada saat selesai juga harus kasih ke orang lain juga. Itu aja 2 syaratnya. Karena gue tahu kadang-kadang ada yang memilih untuk menyimpan bukunya, tapi kalau lo menyimpan bukunya, lo harus review. Gitulah kurang lebih. Masih tertarik? Email aja ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, dan tulis buku mana yang lo mau pilih, apa Sepak Bola The Indonesian Way of Life oleh Anthony Sutton, atau Koran Kami with Lucy in the Sky oleh Bre Redana. Silakan pilih. Terus juga tulis lo mau review nantinya buat Suarane Podcast, atau lu mau kasih ke orang lain setelah lu baca supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Jangan lupa sertakan juga rekomendasi buku-buku bacaan menarik lu apa aja supaya bisa jadi bahan buat kita. Dan sekali lagi emailnya adalah suarane@gmail.com, suarane@gmail.com. Lu tulis aja subjeknya di situ, minta buku cuy. Gitu ya. Kita akan undi nanti siapa yang bakal dapat bukunya, dan nanti kita umumin di suarane.org dan juga di medsosnya Ksatria Buku. Jadi sekali lagi kita bakal undi, jadi jangan lupa kirim ke suarane@gmail.com. Dan akhirnya thank you banget, ditunggu masukannya. Kita terima kritik, komentar, saran, silaturahmi. Email aja ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, atau lewat Facebook dan Instagram di Suarane Podcast, atau ke suarane.org, itu website kita, suarane.org. Ini juga berlaku buat yang mau dapetin buku dari Ksatria Buku tadi ya. Kalau lupa tinggal rewind aja buat ngedengerin syaratnya. Thank you Toto, thank you Steven dan Ksatria Buku, dan thank you banget pastinya buat lo semua yang udah dengerin. You guys rock man. Dan kalau kalian dengerin ini di mobil, di angkot, di jalan mau ke sekolah atau kantor atau kemana aja sambil dengerin podcast ini, mudah-mudahan kita berhasil nemenin dan hati-hati di jalan. Dari Bangkok, Thailand, gua Rani Hafid atas nama Steven di Ambon dan Toto di Singapura pamit. Kapun kap, makasih, assalamualaikum, permisi ah.